Cuman kalau boleh nih saya mengatakan sendiri, ini dari saya pribadi, andalkan siapa untuk bisa berkarir lebih cepat, ya kan? Bisa sukses lebih cepat, satu kalau saya. Orang dalam. Blok. Nama saya ya Samsul ya. Samsul Bahri sih secara nama panjang saya Samsul Bahri, biasa dipanggil Samsul. Saya asal Makassar ya. Cuman alhamdulillah sekarang dikasih rezeki untuk berkarir di Jember, tepatnya saya tinggal di BTB, Bumi Tegal Besar. Oh, profesi saya sekarang karyawan swasta, lebih tepatnya bekerja di Kalbe Consumer Health sebagai area bisnis. Ya, cita-cita saya tentunya bukan seperti yang apa saya dapati saat ini ya, karena ternyata bertolak belakang antara passion sama rezekinya kita. Cita-cita saya dulu itu sebenarnya pilot, aneh kan? Cuman karena yang saya pakai dan Mas pakai saat ini akhirnya nggak bisa, harus jujur gitu. Ternyata kita nggak bisa ya, karena berkacamata nggak boleh. Aku dulu kuliah di STIMIK Diponegara Makassar ya, komputer ya, jurusan komputer, teknik informatika. Pekerjaan sebenarnya aku udah kerja dari dulu sebenarnya. Dari dulu sebelum kuliah ya namanya part time biasa lah ya. Bahkan belum lulus SMA kali pada saat itu saya udah mulai pelan-pelan jualan kecil-kecilan ya. Terus sambil kuliah juga freelance juga segala macem. Terus pas lulus kuliah ya seperti biasa lah, rata-rata fresh graduate ya, sebarin lamaran CV kemana-mana. Sambil itu ya masih freelance juga ya. Bahkan saya sampai sempat juga nggak gengsi jualan aja, artinya jualan macam-macam gitu, nganvas istilahnya, nganvas dulu kita jualan macam-macam ke toko-toko gitu. Nggak tahu ya, sudah dari dulu udah kebentuk tuh passion jualannya itu kayaknya dari dulu. Seiring menerima kenyataan bahwa aku nggak bisa jadi pilot. Kalau dulu saya yang freelance itu lebih ke jasa sebenarnya. Kita dulu ada di perusahaan riset pemasaran ya, di salah satu perusahaan swasta yang cukup besar sebenarnya pada saat itu. Tapi kalau dari segi jualan ya macam-macam, kita dulu jualan mulai permen, bahkan saya jualan permen dulu, freelance kan, jualan sendiri permen, mainan, alat tulis, macam-macam ya. Pokoknya sebenarnya nggak nyambung sama titel saya pada saat itu. Cuman ya namanya, saya juga udah mulai sadar pada saat itu bahwa kita nggak harus gitu kaku gitu, sesuai saya ini sarjana komputer nih, harus betul-betul yang relate sama itu. Saya sudah sadar bahwa kita nggak boleh sekaku itu. Ya, saya karena gengsi ya, minta terus nyusahin terus sama orang tua, jadi ya yuk belajar gitu untuk mulai nyari duit sendiri gitu loh. Jadi memang berangkat dari kesadaran sendiri sih Mas. Karena kan pada saat itu jujur aja ya, namanya belum full dewasa nih pemikiran, jadi lebih kepada apa yang ada dulu nih. Apa yang menguntungkan pada saat itu, apalagi kan secara disiplin ilmu juga nggak ke situ ya, jadi lebih kepada kelihatan yang bisa dilihat, oh ini menghasilkan nih, kebetulan aku juga ngejalaninnya bisa gitu, jadi sekalian aja gitu. Enggak ngelihat karena oh teman itu jadinya lebih kepada ikut-ikutan sih, enggak sebenarnya, lebih kepada ya ini bisa aku jalanin dan ini yang lagi ada opportunity-nya, gas aja gitu. Biasanya kita kadang dituntut oleh perusahaan itu juga untuk harus sekian laporannya tanggal sekian ya, itu biasa agak keteteran, jadi kita ya mau nggak mau harus lembur ya di luar jam yang biasanya ya kita bekerja ya, terus lebih dikencengin lagi, mungkin paginya berangkat juga lebih awal, bahkan tidak jarang sampai minta tolong sama teman, ini bantuin sekalian nanti bagi hasilnya kita bagi. Jadi macam-macam lah, udah banyak bikin ya the power of kepepet dari dulu lah. Saya kan salah satu tipikal orang yang nggak suka loncat-loncat perusahaan sebenarnya. Salah satu tipikal yang gitu, yang berusaha loyal gitu lah ya. Setelah freelance tadi ya, sarjana 2012, ngeblas kesana kemari CV, akhirnya alhamdulillah dapat panggilan di perusahaan yang menurut saya sangat membentuk karakter saya dalam dunia sales dan marketing ini. Saya banyak sekali mengambil ilmu dari situ. Itu tepatnya tentunya bukan perusahaan yang saat ini ya. Dapat rezeki di penghujung 2013 setelah masa pencarian itu ya.
menunggu kan sambil nge-freelance ya kan, sambil kerjaan macam-macam kan, pas permen lah, jual apalah ya. Akhirnya dapat panggilan di satu perusahaan yang menurut saya cukup bergengsi pada saat itu. Bahkan sampai saat ini masih salah satu perusahaan yang bergengsi sih. Perusahaan yang bergerak di bidang rokok tembakau. And then ya 2013 masuk bekerja ya seperti biasa ya. Kan ya namanya sudah ada basic pelan-pelan tadi yang freelance itu ya, jualan permen dan lain sebagainya. Akhirnya mulai kebentuk nih jiwa-jiwa jualannya nih, jiwa-jiwa nafas, entrepreneurnya, jiwa-jiwa marketingnya udah mulai kebentuk ya 2013, dan akhirnya di 2016 ya, tidak sampai 3 tahun lah saya hitung, pada saat itu alhamdulillah sudah menjadi salah satu supervisor termuda. Cukup lumayan cepat, padahal kalau mau dipikir saya masuk bukan sebagai MT ya, kan di perusahaan ada juga kelas-kelasnya tuh, ada yang reguler yang biasa aja ya, ada yang MT manajemen train atau biasa dikatakan kelas akselerasi ya. Saya kebetulan alhamdulillah yang biasa aja gitu, tapi nggak sedikit yang dari akselerasi saya masih malah lebih kenceng gitu. Bahkan itu salah satu membuktikan bahwa sebenarnya bukan predikat kita, tapi bagaimana kita bekerja, bagaimana kita menggeluti, bagaimana passion kita dalam bekerja, sehingga itu menunjang karir kita bergerak lebih cepat. Gitu. Padahal berangkat dari saya bukan seorang disiplin ilmu sales marketing loh, kalau mau dipikir, udah bisa menjadi itu tadi salah satu supervisor termuda dan beberapa kali menjadi supervisor terbaik juga. Jadi bukan hanya sekedar termuda, jadi salah satu yang terbaik juga pada saat itu. Nah, di sini jatuh bangunnya nih kan nggak seru juga kalau yang keren-keren aja ya. Di 2017 ya, di 2017 akhirnya saya harus meninggalkan ya dengan tidak mudah tentunya, karena saya pada saat itu juga sekalian mau coba nih. Menurut saya kayaknya udah saatnya aku memulai nih entrepreneur nih. Sudah saatnya, udah ada dasar dan segala macam, modal adalah lumayan, channel juga udah mulai kebentuk, udah mulai pede nih, udah mulai nekat gas jalan sendiri. Apalagi di situ udah mulai dirasuki, jadi pengusaha ngapain kerja 8 jam untuk membangun mimpi orang, saatnya kau membangun mimpi sendiri, blok gitu kan. Saya pada saat itu salah satu yang kena gitu kan ya sorry, motivator bukan sesuatu yang salah ya, cuman ternyata cara saya melihat mungkin kabar-kabar itu yang belum dewasa dalam menyikapi istilahnya ajakan-ajakan seperti itu. Terus di 2017 ya udah ya resign ya, akhirnya merintis bisnis sendiri. Pada saat itu mulai usaha kecil-kecilan ya, jualan makanan ya. Cuman itu tadi balik lagi ya, karena memang ternyata berangkat dari hanya sebuah itu ya tadi ya, berangkat dari bukan kematangan, belum benar-benar matang nih sebenarnya, artinya apalagi modal ilmu sebenarnya belum mumpuni ya untuk di bidang itu. Akhirnya bisa dikatakan jalan sih jalan, cuman ternyata progresnya tidak seperti yang saya harapkan gitu. Itu berjalan lumayan lama loh mas, 2017, 18, sampai 19, hampir 3 tahun anyway. Hampir 3 tahun ya, jatuh bangun. Namanya semua pengusaha muda kadang ya biasa begitu. Mungkin sayanya aja yang kurang siap ya dengan kondisi seperti itu, baik secara pengalaman dan ilmu. Jadi pesannya juga untuk netizen ya, jangan, atau anak-anak muda nih, jangan nggak boleh orang sekarang modelnya semangat doang, nggak bisa. Betul-betul harus ada skill ya dan mentalitas yang kuat untuk bisa ke arah sana. Bukan nggak boleh jadi entrepreneur sih, boleh. Cuman butuh kesiapan yang matang kita rasa. Terus lanjut kan 2019 akhirnya dah lah 13 CV lagi, kurang lagi sejarah 2013 tadi. Mulai start dari 11 lagi. Minta lagi cari tebar sana sini ya, seperti biasa. Interview oke, selesai. Banyak melewati interview yang masih ya, ada yang di PHP, ada juga yang dipanggil sebenarnya, dan alhamdulillah Kalbe Consumer Health ini, Kalbe Pharma pada saat itu salah satu yang memanggil saya di saat itu. Jadi sebenarnya bukan Kalbe aja yang manggil pada saat itu,
alhamdulillah dapat rezeki lagi di perusahaan lain juga dengan posisi yang sebenarnya malah lebih di atas. Bahkan aneh nggak tuh? Saya diterima sebenarnya di perusahaan yang lain dengan posisi lebih di atas sebenarnya. Tuh kok saya pilih ini kayaknya. Ini nanti kita bahas sebentar. Saya pilih ini. Gitu. Ya berangkat lagi karena itu tadi saya melihat pengalaman-pengalaman yang sudah lewat-lewat ya. Sama saya lihat skill saya sebenarnya condong kemana sih. Dan secara jangka panjang. Jadi sebenarnya buat anak muda juga nih, salah satu rumus ya. Sekarang kan sebenarnya untuk menjadi sukses itu udah shortcut sebenarnya. Udah ada jalan pintasnya ya, belajar dari pengalaman kita ini udah yang melalui fase-fase tersebut. Sebenarnya intinya 3 aja nih, kalau mau cari kerja 3 aja nih. Kunci 3 ini. Pertama, apa yang kamu senangi? Hobimu kemana sih? Apa yang benar-benar bisa kamu cintai fully ya. Gak setengah-setengah. Yang kedua, skillmu di mana? Kemampuanmu ya. Jadi karena tidak selamanya apa yang kita hobi itu ternyata skillnya kita gitu. Tidak selamanya. Seperti dulu saya kan sebenarnya hobi di dunia komputer. Ternyata skillku nggak di situ. Ini contoh konkret nih. Makanya nggak boleh, harus pertemukan 2 ini dulu nih. Antara apa yang kita senengi nih, hobinya kita sama skillnya kita. Dan yang terakhir ini yang paling penting, sustainability-nya. Artinya bagaimana jangka panjangnya pekerjaan tersebut. Tingkat kebutuhannya orang. Misal nih, contoh konkret kan beberapa ada pekerjaan yang kedepannya akan diganti oleh digitalisasi, misal teller bank dan lain sebagainya. Itu salah satu yang tidak direkomendasikan saat ini untuk milenial ya. Jadi teman-teman bisa ukur nih saat ini apa yang masih bisa jangka panjang dan enggak gitu. Ini kalau saran saya 3 ini aja kuncinya. Apa hobimu, apa skillmu, dan lihat jangka panjangnya kayak gimana. Ya masuk di Kalbe Pharma pada saat itu di September ya. Sebagai seorang marketing lower lah yang paling ya masih bawa operational ya paling task force ya istilahnya ya marketing gitu. Cuman gini nih ya, kebetulan alhamdulillah dari background itu kan otomatis kan para leader lihat CV-nya kita juga nih. Blok ya kan. Ini supervisor dulu, ngapain kamu daftar sebagai seorang sales di sini? Blok kayak gitu. Gitu. Makanya saya tadi masih ingat nggak? Saya masih pede pilih Kalbe daripada perusahaan yang sebenarnya jabatan saya kalau saya masuk situ lebih tinggi. Kenapa? Karena saya udah ada modal yang tadi. Saya mantan yang udah ada di posisi itu kok. Pasti saya akan kesana lagi, saya yakin. Padahal saya nggak jual diri pada saat saya enggak. Mereka akan melihat sendiri. Para leader, HRD akan melihat. Tenang, jadi teman-teman itu kalau nulis CV tulis aja semuanya apa yang udah teman-teman lalui, itu berpengaruh. Jadi singkat cerita ya dilihatlah saya. Ya udah, kamu berani nggak pegang area ini? Ditantang saya. Siapa takut, Pak? Ya silahkan kamu panel besok, dan alhamdulillah lulus. Gitu. Di Palu pada saat itu. Jadi di Makassar cuma sebulan, kurang lebih gas Palu sebagai ini. Langsung jadi pimpinan cabang di sana hanya kurang lebih 1 bulan. Sebenarnya kaget nggak kaget juga. Kenapa saya bilang kaget nggak kaget? Sebenarnya kan untuk pengalaman leading ya, memimpin orang itu udah pernah ya. Cuman ini kan backgroundnya beda. Masih ingat perusahaan yang tadi? Rokok. Perusahaan yang ini sekarang apa? Obat. Kontradiksi. Ya jadi berbeda nih. Berbeda. Jadi butuh juga beberapa waktu untuk menyesuaikan. Cuma secara garis besar sih sales marketing itu aja. Bahkan saya tidak sedikit menggunakan trik saya di sana dulu kepake di sini dan luar biasa. Sangat-sangat. Iya. Sangat-sangat kepake lah yang ilmu yang saya dapatkan di perusahaan sebelumnya ya, itu sangat kepake di sini. Oh, kalian bisa lihat sendiri aku sekarang ya. Seru banget karena syukur Kalbe Consumer Health ini sangat membuka ruang bagi pimpinan cabangnya itu untuk berkreasi sekreatif mungkin. Betul-betul kita nggak dibatasi. Gitu. Silakan berpikir out of the box. Jadi betul-betul sekarang zamannya milenial, sekarang zamannya kreatif, sekarang zamannya serba digital. Jadi mau nggak mau kita harus relate sama kondisi saat itu. Itu salah satu serunya di sini sih. Bisa diberi kebebasan untuk mengelola sebuah cabang, silahkan jalani dengan gayamu sendiri. Yang penting tidak melanggar aturan perusahaan dan kau bisa achieve target. Dan itu terjadi sekarang. Yoi. Bebas aja kalian, teman-teman bisa cek kok kita bagaimana kalau ngepromosi, gila kan. Aneh sendiri, kurang ajar malah bahkan kesannya. Tapi itulah kita. Sekarang kita lagi berusaha memperlihatkan bahwa
ini loh gaya marketing saat ini udah bergeser, udah berubah. Iya, iya, bahasa-bahasa promosi itu udah beda, bahasa-bahasa iklan udah beda. Touch sense-nya untuk setiap bagaimana kita bikin konsumen interest itu udah beda. Jadi betul-betul sekarang udah berubah dan kita harus adaptif, kita harus yang beradaptasi. Kita nggak boleh diem aja, akan ketinggalan. Seperti itu. Secara skill sih itu sebenarnya bisa sambil berjalan waktu. Saya lebih melihat kepada kemauan ya, kemauan kesiapannya kita. Kan pada saat kita ini kan ya namanya kita mendapati apa yang kita inginkan itu mempertemukan antara kemauan dan kesempatan. Jadi yang kita pupuk itu kemauannya kita, karena kesempatan pasti akan datang. Tapi bagaimana kita menjemput kesempatan ini dengan kemauan yang maksimal. Intinya lebih kepada mentalitas. Artinya ya, namanya pimpinan cabang juga kan akan memimpin banyak orang nih. Itu tuh yang jadi modal utama yang teman-teman harus miliki adalah itu, jiwa leadership, memimpin. Dan jangan dulu pimpin banyak orang, ya pimpin diri dulu sendiri. Karena itu sebenarnya hal yang tersulitnya di situ. Pada saat teman-teman bisa pimpin diri, bisa mengendalikan ego, ya, bisa mengambil keputusan secara bijak, bisa bersikap dewasa, ya, berusaha menghindari hal-hal negatif, selalu berada di area positif. Ya seperti itu, yang mendasar-dasar dulu. Itu skill untuk memimpin diri, baru bergerak ke memimpin banyak orang. Gitu. Karena kita akan memberi contoh pada saat memimpin banyak orang. Jadi lebih kepada mentalitas dan jiwa kepemimpinannya aja. Kalau skill itu bisa diatur. Toh saya bukan background obat, ya masih bisa jadi nomor 1 ya kan. Gitu. Ya, udah disinggung nih ya. Hah? Piagam itu nomor 1 apa nih Mas? Ya untuk itu tadi untuk area bisnis eksekutif ya, untuk pimpinan-pimpinan cabang yang memegang cabang-cabang yang kelasnya seperti kita ini, yang sekelas Jember ya, jadi yang semisalnya. Dan ini kalibernya nasional Mas, ngomong-ngomong ya, jadi bukan Indonesia Timur aja, alhamdulillah ya. Ini tentunya berkat kolaborasi ya, tim kita ya, kolaborasi kekompakan sama itu tadi, berani berinovasi. Tapi saya lebih kepada kolaborasinya serius dibanding apapun yang lainnya. Saya sangat tidak menyarankan orang bercerita tentang strategi, taktik, dan segala macam kalau kolaborasinya belum dapat. Jadi ini aja dulu bahas. Komunikasi antar tim, saling keterbukaan, kekompakan, itu aja dulu. Kalau itu udah dapat ya, target nomor sekian. Ada 2 pilihan nih. Pertama, gabung dulu sih di Kalbe. Pasti akan ketahuan berapa gajinya kan. Yang kedua, angka itu adalah menurut saya, karena tingkat kepuasan orang yang beda-beda ya, tapi menurut saya, untuk saya saat ini udah sangat lebih dari cukup ya. Seringkali ya double digit, jadi tapi balik lagi ya, tingkat kesyukuran orang berbeda, jadi balik lagi ya, kita bisa mensyukuri ini enggak. Cuman balik lagi, kalau kita secara standar ini udah oke banget menurut saya, sesuai lah, worth it, bahkan lebih malah. Belum lagi kalau dapat bonus. Yang pertama pasti harus melalui fase saya dulu bosku, ya kan, dari bawah dulu, masuk dulu sebagai seorang marketing, seorang sales ya, supaya teman-teman mempelajari fondasi perusahaan ini, apa-apa yang perlu dikuasai, karena teman-teman akan memimpin orang seperti teman-teman lagi di kemudian hari. Jadi harus selalu dari, kayak di Pertamina, dari nol dulu Mas. Jadi harus dimulai dari nol dulu, masuk dulu ya. Kalau alhamdulillah udah punya latar belakang, mungkin udah pernah memimpin tim sebelumnya, pasti akan lebih cepat progresnya. Cuman balik lagi ya, artinya tidak semua orang bisa secepat itu. Tergantung kitanya sendiri lah. Balik lagi, seberapa passionnya kita dalam menjalani, keseruan kita dalam bekerja, itu aja. Sebenarnya kalau masalah waktu itu tergantung ukur aja diri kita sudah seberapa maksimal nih kinerjanya kita. Karena kan banyak orang tuh ekspektasinya tinggi tapi dia tidak memantaskan diri untuk mendapatkan itu bos. Nah itu salahnya sekarang orang. Ya. Cuman kalau boleh nih saya mengatakan sendiri, ini dari saya pribadi, andalkan siapa untuk bisa berkarir lebih cepat, ya kan? Bisa sukses lebih cepat. Satu kalau saya, orang dalam. Blok. Nggak ada, yang itu aja soalnya. Maksudnya gini, orang dalam. Setiap kita nih, orang-orang, kita semua nih, manusia, orang-orangnya ini maksudnya. Orang dalam itu yang saya maksud sebegini, klarifikasi langsung bos. Kan harus dipancing dulu. Apa yang ada di dalam diri kita sendiri maksudnya orang dalam ini. Bagaimana kita mengelola mentalitas kita ya. Bagaimana kita selalu berada
di area yang positif, energinya positif, lingkungannya positif. Makanya itu saya bilang, andalkan orang dalam. Maksudnya diri kamu sendiri. Ya, diri kamu sendiri. Motivasinya harus selalu dipelihara karena ya namanya motivasi mood itu naik turun, ya. Bagaimana terus konsisten. Memang akan berat, ya. Saya bukan nakut-nakutin, akan berat memang. Jadi memang yang sukses itu memang sedikit, ya. Salah satu Indonesia lebih parah lagi. Entrepreneur cuma 3% di Indonesia, lebih parah lagi. Ini menunjukkan bahwa memang memelihara motivasi itu berat. Memelihara mentalitas itu berat. Makanya ya, kuncinya itu orang dalam, ya, kamu sendiri. Menjaga motivasi itu tetap menyala apapun yang terjadi. Bisa, pasti bisa. Sulit, iya akan sulit, tapi kita akan bisa melalui itu, bos. Orang dalam. Oke, saya Samsul Bahri dari Kalbe Consumer Health. Terima kasih udah ikuti sharing session dari kita, ya, dari cerita profesi Plat P. Jangan lupa komen, like, share, dan tentunya subscribe channel ini biar kamu nggak ketinggalan info-info dari Plat P. Oke, see you guys.